Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para asatidz ustadzat yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, santri putra dan putri yang saya cintai, saya banggakan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kemarin tadi malam kita sampaikan bagaimana sejarah pesantren kita berdiri. Saya datang ke tempat ini sebagai orang asing. Saya datang juga tanpa membawa bekal apapun. Ya, dari sisi materi, benda, harta dan lain sebagainya. Saya datang hanya membawa badan ini, ya, dan juga dengan pengalaman yang pernah saya tempuh, pendidikan yang saya tempuh dari kecil seperti kalian hari ini. Jadi intinya dalam perjuangan itu yang pertama adalah kesabaran. Itu kemarin saya sampaikan, karena memang sabar dan sholat yang termaktub di dalam Al-Quran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini yang harus dipegang oleh para pejuang. Jangan kesusu-kesusu. Al-ajalatu minasyaitan. Dan yang kita yakini orang sabar itu pasti akan ditolong Allah. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Ma'a itu bersama. Kalau ulama mengatakan as-sabru ma'allah. Itu adalah posisi yang paling tinggi. Kalau asyakir ma'al izdad. Orang yang bersyukur bersama dengan tambahan rezeki. La in syakartum la azidannakum. Asyakir kata ulama ma'al izdad. Wa ammas sabir ma'allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari kesabaran. Kenapa? Karena as-sabir ma'allah. Orang yang sabar bersama Allah. Ini yang harus dimiliki oleh para pejuang. Kesabaran. Itu sesuatu yang pasti dan harus dimiliki oleh seorang pejuang. Besok kamu akan jadi pejuang, maka tancapkan dalam hatimu, kamu harus memiliki kesabaran. Yang kedua adalah fokus. Fokus itu artinya pejuang itu yang difikirkan adalah perjuangannya. Jadi tidak bisa menjadi pimpinan pondok sambil menjadi anggota dewan, menjadi pimpinan pondok sambil menjadi dosen, menjadi pimpinan pondok dan sambil itu menunjukkan dia tidak fokus. Ketika kamu menjadi pejuang, menjadi guru, menjadi pimpinan pondok, yang harus kamu pikirkan hanya satu. Apa? Bagaimana anak-anakmu, kader-kader yang kamu didik, guru-guru yang bersamamu, mereka juga tumbuh menjadi pejuang, menjadi orang-orang yang dipuji Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu namanya fokus, tidak sambil-sambilan. Ya. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pejuang. Yang ketiga adalah istiqomah, ya. Istiqomah. Berhenti nanti dimulain lagi. Berhenti. Jadi istiqomah itu penting. Istiqomah itu artinya terus menerus, tidak berhenti. Makanya ada maqal berbunyi, al-qalilud daim khairun minal katsiri aqta. Al-qalilud daim, sedikit tapi istiqomah terus menerus, itu lebih baik daripada al-katsiril aqta. Banyak tapi setelah itu terputus.
sedikit tapi terus menerus. Coba kalau saya tanya, ya, kamu punya uang setiap hari 20.000 gitu kan? Tiap hari 20.000. Tiap hari kamu punya. Atau kamu punya uang 2 juta hari itu, setelah itu nggak punya uang lagi selamanya. Enak mana? Tapi terus menerus. Gitu loh. Jadi orang beribadah juga harus begitu. Ini tahajud 1 malam, 200 rakaat. Habis itu nggak tahajud lagi seumur hidup. Nah, ini nggak benar. Biar dia 2 rakaat, tapi setiap malam dia terjaga. Lebih bagus ya lebih banyak ya lebih bagus. Tapi kalau dibandingkan 200 dengan 200 langsung terputus, 2 tapi terus, maka 2 lebih baik daripada 200 yang terputus. Itulah istiqomah. Seorang pejuang tidak boleh tidak boleh terputus dari perjuangannya. Yang memutuskan perjuangannya adalah ketika dia dipanggil Gusti Allah. Berarti selesai perjuangannya. Ya, selesai perjuangannya. Kapan perjuangan ini selesai? Ketika dipanggil Gusti Allah. Dia tidak pernah mengenal hujan. Dia tidak pernah mengenal terik. Ya, semuanya harus dia lalui. Tidak boleh patah semangat, tidak boleh lentur. Itu pejuang. Hadza min nu'util mujahid. Ini adalah sifat-sifat para mujahid. Kalau kamu mau jadi pejuang, kamu harus istiqamah dalam perjuanganmu. Aduh lama Ustadz, butuh kesabaran memang. Waduh saya repot Ustadz. Memang butuh fokus gitu loh. Butuh fokus. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena perjuangan itu yang dilihat Allah, bukan hasil dari perjuangan itu. Hasil Allah. Hasilnya apa kata Allah? Tapi proses itulah yang akan dilihat Gusti Allah. Jadi yang terpenting dari perjuangan itu, yang dilihat Gusti Allah, itu adalah proses. Proses perjuangan itu. Kok mati? Ini merah ini. Baterainya habis dah. Hah? Halo. Gak dicas paling ya? Hah? Ya. Sawah Pak. Halo. Nah. Halo. Halo. Oh, memang mati. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, perjuangan itu butuh istiqomah. Yang terakhir, yang harus dimiliki seorang pejuang adalah totalitas dalam perjuangan. Ya, kalau bahasanya Kiai Ahmad Sahal, bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Bondo, biaya. Pejuang tidak boleh takut untuk mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena seorang pejuang harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau ada 1000%, yakin harus 1000%. Pasti Allah akan menemaninya. Pasti Allah akan membantunya dalam perjuangan. Seorang pejuang tidak boleh takut miskin. Seorang pejuang tidak boleh takut dibenci.
Seorang pejuang tidak boleh takut terhinakan selama dia bersama Gusti Allah. Selama keyakinannya menancap bahwasanya dia bersama Allah. Itu namanya totalitas. Dia tidak boleh takut. Dia tidak boleh penakut. Dia tidak boleh cengeng. Ini kena gudikan aja nangisnya, Masya Allah. Ya, kena pusing aja. Gimana mau jadi pejuang kayak gini? Saya merasa gagal ketika melihat kamu, ya. Mungkin kalau kelas 1 bolehlah masih begitu-begitu ngalem-ngalem, ya. Main bola, kena sepak sedikit, nangis. Oke lah kelas 1 ya. Kelas 1. Saya masih memaklumi. Tapi kalau kamu sudah kelas 3, kamu sudah kelas 4, bahkan kelas 5, ya. Oh, itu masih cengeng. Bahkan sudah jadi ustadz lo masih cengeng. Pejuang apa ini? Ya toh? Pejuang apa ini? Jadi kita ini, ya, di tempat ini yang saya selalu katakan inilah candra di muka. Inilah kawah di mana kamu digembleng agar menjadi seorang mujahid, menjadi orang yang ud'u fi sabilillah, ud'u fi sabili apa? Gimana? Fi sabili rabbik. Bagaimana kamu menjadi orang yang seperti itu kalau kamu cengeng? Hanya kena penyakit gudikan aja nangisnya 3 ton. Waduh, saya bilang, sementara kamu sudah kelas 3, dah ada resapan ilmu yang resapan ilmu yang masuk ke dalam hatimu. Cengeng minta ampun. Yang dipanggil ibu, bapak, ini apa kayak begini ini? Ya toh? Pada masanya kita akan berpisah dengan semuanya. Yang hari ini punya orang tua, pada masanya orang tuanya akan dipanggil Gusti Allah. Yang hari ini punya orang tua, pada masanya dia akan berpisah dengan orang tuanya ketika dia punya pasangan. Itu perjalanan hidup. Makanya kamu berlatih untuk jauh dari orang tuamu. Karena pada masanya memang kamu akan jauh dengan mereka. Ketika kamu menemukan pasanganmu, pasti kamu akan tinggalkan kedua orang tuamu. Kamu hanya datang, kalau bisa alhamdulillah tiap hari. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Bahkan ada orang yang cuma menengok orang tuanya setahun. Bahkan ada ya yang hari ini viral, itu tidak pernah menengok orang tuanya sama sekali sampai kedua orang tuanya mati membusuk di dalam rumahnya. Coba. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita ini akan berpisah, gitu loh. Kenapa kamu dididik di pesantren? Supaya tidak menjadi orang yang seperti itu. Kau tinggalkan ayah ibumu sampai dia membusuk dua-duanya di dalam rumah dalam keadaan meninggal dunia. Itu adab apa itu? Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, paling tidak kita melihat wajah kedua orang tua kita. Kenapa? Karena wajah mereka itu mendatangkan keteduhan dan pahala. Pahala di hadapan Allah. Ada 4 wajah atau 3 wajah. Ya, 3 wajah yang kita memandangnya, melihatnya itu adalah pahala besar. Ya, satu adalah wajah pertama adalah Baitullah, Ka'bah. Ya, kita memandang Ka'bah, ya, itu pahala besar. Ya, hanya memandang saja. Apalagi kamu berdoa, Allahumma azzim hadal. Wah, kalau kamu sampai berdoa, itu tambah besar lagi wajah. Pertama adalah Baitullah atau Ka'bah. Kamu memandang saja, itu sudah pahala besar. Yang kedua, wajah kedua, ya. Makanya kalau kamu datang ke Mekah besok, tidak bisa tawaf, duduk saja. Lihat Ka'bah. Pandang Ka'bah itu. Itu pahala besar. Yang kedua adalah, wajah kedua adalah Al-Quran. Al-Quran itu, ya, makanya pun orang yang hafid Quran, itu tidak boleh dia sebenarnya meninggalkan mushaf itu, ya. Sesekali dia harus pandangi mushaf itu, ya. Kenapa?
Karena melihat saja tanpa membaca, melihat saja itu adalah pahala besar. Nah, wah saya malas baca Quran. Kalau di rumah ya, saya pandangin saja. Itu pahala. Kamu ambil mushaf, kamu pandangi Al-Quran itu. Itu pahala. Ya, yang ketiga, wajah ketiga adalah wajah kedua orang tua. Kamu pandangi ibumu, pandangi ayahmu. Itu adalah pahala besar. Ya. Tanpa kamu harus ngasih duit, tanpa kamu harus memberi sesuatu. Kamu melihat wajah mereka saja, itu pahala. Kenapa mereka tidak datang? Karena dia nggak paham. Kenapa tidak paham? Karena dia tidak dididik seperti kalian. Makanya kemarin saya katakan, orang-orang yang dididik di pesantren harusnya bukan setiap menitnya, bukan setiap jamnya, bahkan setiap helaan nafasnya. Ketika dia bernafas mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Aku hari ini bisa berada di dalam pesantren. Kenapa saya katakan ini? Karena saya mesantren itu sangat lama, bertahun-tahun. Dan itu hal yang saya syukuri. Lewat kedua orang tua saya dipesantrenkan, saya masuk pesantren. Dan hari ini ditakdir Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajar di pesantren. Ini hal yang karunia besar, yang saya tidak mungkin ini terjadi kalau bukan keberkahan doa-doa orang tua dan doa-doa guru. Yang terakhir, wajah terakhir itu adalah yang kita memandangnya saja adalah pahala besar. Itu adalah wajah orang alim. Wajah orang alim. Guru-guru kita. Pandangi wajahnya. Ya. Ini kadang bermusuhan dengan gurunya. Orang alim bermusuhan dengan orang alim. Itu bodoh namanya. Menunjukkan kebodohannya. Orang alim itu tidak berseteru. Dia namanya ikhtilaf. Ikhtilafnya bukan seteru. Gak ada orang alim itu berseteru. Yang ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu hanya di urusan ilmu. Sementara kalau urusan yang lain, dia tidak ada. Benci membenci di antara orang alim. Marah memarahi. Jadi kalau kamu masih marah dengan temanmu yang sama-sama orang alim atau proses alim, sementara kamu guru marah kepada temannya yang sama-sama guru. Ustadz marah kepada temannya yang sama-sama ustadz. Ustadzah marah dengan temannya yang sama-sama ustadzah. Itu ustadzah cap koplak namanya. Bodoh itu. Pasti bodoh. Pasti tak punya ilmu. Orang punya ilmu itu gak akan seperti itu. Yang ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu dalam hal apa? Keilmuan. Bedanya mereka di situ, tapi kalau mereka bercengkrama, mereka akrab, ya, mereka akrab. Bahkan dengan gurunya pun boleh dia ikhtilaf dalam bab apa? Ilmu. Imam Syafi'i kadang ikhtilaf dengan imam gurunya, dengan Imam Maliki, dengan Imam Malik, dia ikhtilaf. Imam Ahmad ibn Hanbal kadang ikhtilaf dengan gurunya, Imam Syafi'i. Biasa seperti itu. Itu gambaran orang alim hanya yang ada ikhtilaf dalam bab ilmu. Tapi dalam hal yang lain mereka tetap makan bersama. Mereka tetap ta'zim antara guru dan murid sebagai seorang yang alim. Makanya kalau kamu mengatakan dirimu ustadz, ustadzah, tapi kamu berseteru dengan temanmu, berseteru dengan sesama orang pencari ilmu, itu kebodohan yang tiada tara menurut saya. Kebodohan yang tiada tara. Karena itu bukan ranahmu. Ya, itu bukan ranahmu. Ini yang harus kamu tanamkan dalam pikiranmu masing-masing. Ya, jangan sampai itu terjadi kepada dirimu. Ya, orang alim tidak seperti itu. Anak-anakku sekalian, jadi totalitas ini hal yang penting. Ya, itu sudah disampaikan oleh Ahmad Sahal, salah satu pendiri pertama atau pendiri penerus pesantren Gontor itu, mengatakan Pondok Bau, dulu kita tulis itu. Untuk menyatakan, untuk memberikan pressure kepada diri kita, bahwasanya harus totalitas. Apa yang dia punya berikan untuk perjuangan. Dia punya hartanya berikan untuk perjuangan. Dia punya tenaganya dia berikan untuk perjuangan. Pondok Bau, pikir, dia punya pikiran.
pikirannya curahkan untuk perjuangan. Bahkan ketika dia tidak punya apa-apa lagi, sudah habis, yang dia punya hanya nyawanya. Nyawanya pun habiskan, berikan untuk perjuangan. Kamu datang ke sini berjuang. Apa? Saya berjuang menuntut ilmu. Kalau dalam perjalanan kamu bermasalah, jangan menangis. Apalagi laki-laki. Pantang bagi laki-laki itu mengeluarkan air mata. Kecuali ketika dia bertadarru', berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, baru dia menangis. Tapi kalau cuman kena gudik kamu menangis. Kena pusing kamu menangis. Ini pejuang cap apa ini? Ya, berhenti. Apalagi yang laki-laki, berhenti. Jangan menangis. Menangis itu hanya milik perempuan, ya. Kalau perempuan boleh menangis, ya, tapi tidak boleh geru-geru, ya. Yang sampai itu namanya nangis, apa itu namanya? Menangis itu hanya meneteskan air mata, keluar air mata, itu boleh. Tapi kalau kamu tengah malam sholat tahajud, kamu menangis, geru-geru, nggak apa-apa, ya. Tetanggamu datang lagi, ya. Ya kan? Kalau kamu nangisnya begitu, ya kan? Dikira kamu disembelih atau apa, kan begitu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, beberapa hal itu yang saya sampaikan itu yang dimiliki oleh para pejuang. Coba kamu lihat, ya. Kampung ini, ya. Ketika saya datang ke tempat ini, kalau kamu hari ini melihat kita punya tempat seperti ini, jalan kita sudah tidak becek, ya toh, sudah ada pavingnya, bahkan bisa buat main bisa buat main basket, ya, perempuan-perempuan, santriwati ini, masya Allah. Besok kalau kita beli tanah semping ini, ya, saya berjanji di depan kalian para putri sekalian, kamu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tanah di samping ini bisa kita beli dan akan salah satunya kita buat kolam renang, ya. Nah, karena air kita punya, insya Allah kita akan punya kolam renang. Satu-satunya pesantren yang ada kolam renangnya baru Hujatul Islam nanti itu. Cuman kapan ya kita belum tahu. Uangnya ada, tapi masih dipegang yang punya, gitu kan? Belum diberikan kepada kita. Ya, jadi coba kamu lihat. Saya ingat dulu ketika merintis pondok ini, ya. Saya membangun musola di samping kiri yang hari ini menjadi kantin itu, menjadi kantin, ya, di situ. Mungkin di sekitar itulah, ya. Saya minta masyarakat untuk membawa pohon pinang. Mungkin juga masih ada itu, foto-fotonya masih ada, ya. Masih pegang, ya. Saya bangun itu persis seperti di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, gerdu yang dibikin oleh PDIP itu. Persis seperti itu sudah. Ya Allah, saya bilang. Persis seperti itu, ya. Jadi tiangnya itu semuanya dari pohon pinang. Ini perjuangan. Nggak boleh kita mengeluh gitu. Waktu itu kita nggak punya duit. Sama sekali, ya. Benar-benar pesantren ini dibangun dari nol, bukan nol besar, ya, nolnya kecil, nggak punya biaya sama sekali. Masyarakat membantu kita, ya, beberapa masyarakat datang membawa pohon pinang. Gitu. Saya ingat hari Jumat pohon pinang itu, ya, saya pas naik motor ada di depan pohon pinang musola itu, ya. Dia bunyi kretek gitu. Kenapa ini kok bunyi? Di depan saya akhirnya pohon pinang itu roboh. Jadi musola itu hancur, jeblak gitu, hancur, jeblak gitu. Waduh. Jadi kita akhirnya tidak punya pohon pinang itu. Ya Allah. Tahu-tahu hari Jumat itu, setelah Jumatan itu, ya, tahu-tahu Allah datangkan orang dari Mojokerto. Ya, namanya Bapak Ridho, Abah Ridho panggilannya. Abah Ridho ini punya anak. Dia cerita ke saya, Pak Ustadz katanya, saya masih muda itu. Ya mudanya mungkin sekitar berapa ya? 40-an lah umur saya, 40-an.
Dia bercerita, saya ini punya anak Pak Ustadz. Terus saya dapat rekomendasi dari Pak Haji Karim. Saya disuruh datang ke jenengan. Apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Anak saya itu mau sekolah di luar negeri Ustadz. Loh, anak sampean lulusan mana? Lulusan Lirboyo. Terus, coba sampean perlihatkan ke saya ijazahnya Pak. Di Lirboyo ndak ada ijazah Pak Ustadz. Terus, gimana caranya? Pokoknya ya apa, anak saya berangkatkan ke luar negeri. Saya bingung itu. Jadi ada teman saya anak Kairo, ya, namanya Haji Karim. Kalau ente mau ke luar negeri, datang ke Ustadz Lutfi katanya. Beliau itu banyak channelnya katanya. Tinggal ente datang. Tapi saya nggak punya ijazah Pak Haji. Gampang itu katanya. Dia gampang-gampang aja kan. Itu persis hari Jumat itu ya. Hari Jumat ketika roboh itu ya. Saya ada di situ. Saya pulang Jumatan, dia bawa Fortuner. Itu mobil baru muncul di Indonesia itu. Fortuner itu. Orang kaya ini datang ke saya. Saya bingung. Mau kemana dia punya ijazah juga nggak punya. Bingung saya. Terus, oke Pak, saya carikan info. Sampai hari ini saya belum tahu saya harus ngapain. Tapi yang jelas, karena putra jenengan tidak punya ijazah. Nanti tak usahakan Pak. Oke. Saya akhirnya datang ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta Pak. Orang ini, Pak Haji Ridho itu ngomong ke saya. Berapa Ustadz biayanya ke Jakarta? Ya kalau ke Jakarta paling 1 juta lah cukup Bapak. Pulang balik waktu itu saya bilang. Saya dikasih uang 4 juta sama dia. Ini Ustadz 4 juta untuk jenengan. Berangkat ke Jakarta. Terus saya, ini terlalu banyak Pak. Laporannya gimana? Nggak usah sampai laporan katanya. Pakai aja uang ini untuk fasilitas jenengan katanya. Jadi saking saya pengen memakai fasilitas itu ya. Dari sini aja saya naik taksi. Ya. Saya telepon taksi waktu itu sedan itu. Ya, supaya uang ini digunakan gitu loh. Bukan dibuat apa-apa, tapi betul-betul digunakan. Saya pakai taksi. Taksi saya ke Tawangalun itu lebih mahal daripada Tawangalun ke Surabaya. Coba ente bayangkan. Dari saya agar uang ini habis gitulah. Jadi saya berangkat ke Jakarta. Yang ada di otak saya waktu itu ada Habib bin Syekh namanya. Itu saja. Di daerah Asembaris di Jakarta. Begitu nyampe ke sana, waduh Pak katanya kan. Habib bin Syekh sudah berangkat 6 hari yang lalu ke Yaman. Terus ini saya ada mau titip orang ini ke Habib bin Syekh. Nggak bisa kalau sekarang Pak. Ya terpaksa tahun depan katanya. Waduh ini tidak dapat saya. Nah ada dia nggak punya ijazah. Saat kalau ke Mesir nggak mungkin. Ya akhirnya saya punya tukang ojek. Jadi dari kampung Melayu itu saya ke Asembaris di Jakarta itu naik ojek. Mau ngapain Pak sampai ketemu kata tukang ojeknya. Saya ini Pak TKI dari Yordania katanya kan. Waduh, gimana kalau anak itu berangkatkan ke Yordania? Lagi-lagi permasalahannya di ijazah. Akhirnya saya telepon kawan saya yang di sini namanya Pak Masuri. Pak, bikinkan saya ijazah. Saya bilang, ijazah apa Ustadz? Pokoknya ijazah lah, tulisannya ijazah gitu aja. Waduh, saya bilang, ijazah apa itu Ustaz? Pokoknya tulisannya ijazah lah saya bilang begitu kan. Oh ya sudah katanya kan. Berapa saya harus bayar? Sampean kasih berapa kayak 740 lah cukup katanya. Saya minta ke orangnya kan. Pak, saya minta 750 untuk dibikinkan ijazah anak sampean itu. Oh enggak Pak Ustaz. Dikirimi saya 1,5 juta. Wah, Masya Allah. Jadi ijazah itu. Akhirnya dikirim ke Jakarta. Nah, saya ketemu dengan orang namanya Habib Muhammad As-Segaf. Dia punya travel namanya At-Taribi. Ngobrol sama-sama dia, wah saya ini tukang memberangkatkan Pak Ustadz. Kemana? Ke Yaman. Nah akhirnya namanya Yusuf ini anak ini. Yusuf ini saya daftarkan di universitas dengan ijazah yang saya bayar 740 itu. Ya, saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Dan itu masuk, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. 750.000 itu saya terjemahkan, terus saya kasihkan Habib Muhammad itu. Beb, kalau ijazahnya kayak gini, nggak apa-apa. Sing penting ada tulisannya Ustadz. Katanya. Kalau di Yaman itu ngarwet katanya. Itu akhirnya masuk di Universitas Darul Ulum.
ya, Hudaidah di daerah Yaman, ya, bukan di Son'a, tapi daerah Hudaidah. Inilah perjuangan. Nah, akhirnya sukses itu, ya. Kesuksesan itu, ya kan, sama orang Mojokerto itu, biayanya waktu itu 21 juta. Berangkat ke Yaman selama 6 tahun. Ya, itu namanya beasiswa beli. Beasiswa tapi beli. Nah, gitu loh. Jadi kita bayar di depan 21 juta, makan, selama tinggal, semuanya sudah beres. 21 juta Universitas Darul Ulum Hudaidah Yaman. Alumni Lirboyo. Itu pernah saya bantu. Saking senengnya bapaknya. Saya kan datang ke rumahnya. Dia rumahnya 3. Mobilnya ada Mercy. Yang paling jelek waktu itu Honda City mobilnya. Saya diantarkan ke Surabaya itu pakai mobil yang paling jelek itu. Ya, Honda City itu, ya. Sama bapak itu, ya. Ini biayanya 21, Pak. Dia kasih saya uang 52 juta. Yang sisanya buat Ustadz. Ustadz kan lagi mau membangun masjid itu. Iya, iya Pak. Saya dikasih uang sama dia 31 juta. Ini saya bangun ini akhirnya nih. Masjidnya Putri ini yang sekarang ini. Nah, berangkat dari ada orang Yaman itu. Coba kalau kerja apa itu? Ya, saya datang ke Jakarta semuanya dibiayai sama dia. Berangkat lagi ke mana? Jakarta, nemenin si Yusuf ini. Pak Ustadz, ayo ditemani anak saya ke Jakarta sama saya sekalian. Enggak Pak. Oke, saya dikasih tiket waktu itu tiketnya tiket Garuda. Ya, tiket Garuda, ya. First class, ya, kelas yang di depan gitu kan. Weh, luar biasa. Padahal saya nggak punya duit, ya. Tahu-tahu dia kasih saya duit waktu itu 31 juta, terus saya disuruh berangkat ke Jakarta untuk menemani anaknya. Itulah perjalanan. Artinya apa anak-anakku sekalian, ya? Inilah proses. Ya. Tidak perlu kamu takut dengan kemelaratan. Orang berjuang itu pasti Allah akan bantu. Nah, saya berpikir berjalan pondok ini ternyata memang benar. Jadi kalimat-kalimat orang yang dulu itu menghantui. Bagaimana pondok ini bisa berjalan? Nggak bisa ini. Menghantui ya, Arjasa ini nggak bisa. Arjas itu menghantui itu. Menghantui pikiran saya. Saya lawan. Ya Allah, ini saya ingat ya, ketika perang Badar itu ya. Perang Badar itu perang terbesar. Kenapa? Waktu itu Nabi itu punya pasukan cuma 300 orang. Orang Quraisy waktu itu 1.200. Secara logika, mana mungkin 300 orang melawan 1.200? Itu tidak mungkin itu. Ya, itu di dalam kitab Rahiqul Mukhtar itu ditulis. Saya ingat kalimat itu. Ya, kalimat itu saya ingat. Beliau Rasul itu berdoa. Kadang kita perlu berdoa keras kepada Gusti Allah. Kalau bahasanya aming itu doa yang mengancam namanya. Doa yang mengancam. Rasul itu pernah lakukan itu. Ya Allah katakan, in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad ba'daha abada. Ya Allah, kalau engkau hancurkan nih pasukanku yang 300 orang ini, kalau kau hancurkan 300 orang ini, kalah dengan orang-orang Quraisy, maka setelah ini nggak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Wow, coba. Ini namanya doa yang mengancam. Kadang kamu perlu juga melakukan doa mengancam itu. Itu juga ada filmnya Aming gitu, ya. Tuhan, kalau engkau memelaratkan aku terus gitu kan, nggak jadi kaya gitu kan, sudah aku berhenti menyembah kamu. Aku tak menyembah iblis saja. Wah, gitu. Akhirnya dia tetap tidak kaya, menyembah iblis jadi kaya. Tapi ternyata, ya, kamu lihat nanti filmnya itu. Nah, itu namanya doa yang mengancam. Gitu. Saya begitu juga. Nah, jadi anak-anakku sekalian. Jadi karena dorongan Arjasa nggak bisa, Arjasa nggak bisa. Wah, itu saya akhirnya juga melakukan doa yang pernah disampaikan Rasul ketika perang Badar itu. Ya. Ya Allah, kalau seandainya pesantren ini mati, maka Arjasa ini sudah tidak ada pesantren lagi ya Allah. Ini yang terakhir ya Allah. Wah, itu terus yang saya doakan. Alhamdulillah, tahu-tahu. Kenapa waktu itu problemnya ya? Kita masih punya mungkin santri itu
2010 itu kira-kira kita punya santri ada 20? Hah? Ada 30-an. Itu sudah tidak menampung. Tidak menampung. Apanya tidak menampung? Kita bikin sumur. Di samping ini kita bikin sumur. Nggak bisa. Airnya nggak ada. Kering kerontang. Jadi kalau ini zaman mungkin zamannya Ustadz Saiful, Ustadz Sofwan ini, ya. Itu kalau mandi ke sungai, ya. Ke sungai. Kalau sudah ke sungai habis zuhur, itu nggak pulang-pulang sudah. Nanti pulangnya mau maghrib sudah. Sholat asarnya di mana saya juga nggak tahu. Kadang cerita orang-orang kampung tuh datang ke saya. Kiai, itu murid jenengan katanya, duduk-duduk di atas batu, rokokan aja kerjanya, masya Allah. Saya bilang, ada itu nyari berkai katanya. Bener memang. Jadi pulang dari sungai itu bawa berkai. Apa berkai itu? Biawak. Dia bawa burung hantu kadang anak-anak itu. Jadi mereka ke sungai sambil berburu coba. Jadi tidak pulang-pulang, yang namanya Darsul Masa itu tidak ada sudah. Jadi sekolah itu cuma dia sampai zuhur, habis zuhur tidak ada lagi kegiatannya. Mati ini sudah mati, ya Allah, mati pondok ini sudah harus. Nggak berani saya sudah. Maka saya melakukan doa mengancam itu tadi ya. Doa mengancam. Kenapa? Ternyata nggak bisa. Betul. Sampai pada masanya ya, singkat cerita itu tahun 2010 itu saya bor. Bornya itu dari mana? Bor itu ada orang Arab datang kepada saya, dibawa oleh namanya Al-Ustadz Ahmad Singkiti. Ustadz Ahmad Singkiti ini alumni Al-Amin, Madura. Ustadz katanya kan, ini ada orang Arab mau bikin mesin bor. Yang bisa itu katanya orang Jember. Coba, saya dikasih begini nih, dikasih PR, ada orang yang bisa bikin mesin bor dan itu orang Jember. Coba, di mana? Saya juga belum pernah tahu seperti apa mesin bor itu. Nah, besoknya ada orang mau menggadaikan mobil, ya, dibawa oleh saudara saya, namanya Cak Pur itu, bapaknya siapa? Bapaknya Dafa itu, ya, bapaknya Dafa itu bawa orang, ya, orang Kalisat mau menggadaikan mobil. Cerita-cerita ke saya, terus namanya Pak Ida. Pak Ida, sampean kan orang mana? Orang Kiai. Orang Bangsal. Oh ya, saya ini kemarin ada orang Arab datang. Apa katanya Kiai? Saya disuruh cari orang yang bisa bikin mesin bor. Wah, adik saya kerjaannya kata. Coba. Padahal kemarin baru ngomong orang besoknya datang. Coba. Datang orang rencananya mau menggadaikan mobil ke saya. Saya buat apa juga mobil kan? Nah, akhirnya cerita tentang itu, dia bilang adik saya tukang bikin Pak Yai. Namanya Jamal katanya kan. Nah, Pak Jamal yang itu, kamu tahu itu? Itu rekomendasinya Pak Ida namanya. Yang dibawa oleh Cak Pur itu. Masya Allah. Coba, inilah perjuangan. Kita nggak tahu kapan Allah itu akan membantu kita. Yang harus kita yakini, pejuang pasti dibantu Gusti Allah ya. Pasti dibantu Gusti Allah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mesin bor itu dibikin di sini, ya. Wah, dari 2008 sampai 2010, hampir 2 tahun. Ada orang datang ke saya, ya. Ada orang datang namanya Ustadz Basudi. Sebenarnya orang ini orang Al-Irsyad. Dia tanya ke saya waktu menamu ke saya, "Ini apa Pak Ustadz?" katanya. "Oh, ini mesin bor," saya bilang. "Oh, sampean mau ngebor?" "Iya." "Kapan?" "Ya pokoknya saya mau ngebor lah." "Pasti sampean enggak punya uang." Nah itu saya bilang gitu. Nah itu saya bilang. Loh, saya ngomong begitu, besoknya dia bawa uang 6 juta. Saya ingat betul. Dia bawa 6 juta, Pak Ustadz, boren pondok ini ada uang 6 juta. Coba. Ada orang ketemu sekali, saya enggak kenal dengan orang ini. Ya, enggak kenal saya. Besoknya dia ngasih uang sama saya 6 juta. Kalau enggak pertolongan Allah itu. Alhamdulillah saya bilang Pak Jamal, boren pondok ini uangnya 6 juta. Kalau habis uang 6 juta, selesai. Saya bilang begitu. Karena memang uangnya cuma itu. Gitu loh. Alhamdulillah dibor, akhirnya jadilah air kita ini. Bukan hanya dipakai pondok, tapi juga dipakai oleh masyarakat hampir 400 kakak hari ini. Coba kan.
Sehingga akhirnya kita punya usaha PD apa? PDAM. Nah, perusahaan air minum. Nah, PD itu, kalau PD itu perusahaan daerah air minum. Kalau ini perusahaan pondok air minum. Nah, gitulah. Ini semua orang pakai air kita. Setiap bulan mereka bayar. Nah, itulah pertolongan Allah. Penuh mungkin. Itulah pertolongan Gusti Allah. Tidak ada yang kita takutkan. Coba. 2010 itu air itu muncrat. Akhirnya jadi duit. Ya. Nah. Itu tidak serta-merta juga. Air itu. Ada orang datang ke saya namanya Pak Nasikin. Orang ini baik sampai hari ini ke saya. Jadi dia datang ke sini. Gitu kan. Dia ngomong. Ini Pak Ustadz kok nggak dimanfaatkan air ini. Air ini setahun. Ya saya biarkan. Jebluk. Ini kalau ditanggul. Wah mungkin sudah jadi apa namanya ini. Sudah jadi danau tempat kita ini. Saking besarnya air itu. Nah ada orang Kalimantan datang ke saya. Dibawa oleh teman itu. Ini kok nggak dimanfaatkan. Ini mau dimanfaatkan oleh masyarakat Pak. Terus. Cuman masyarakat mau bayar 250.000. 200. Butuhnya berapa Pak? Pak Ustadz. Butuhnya kira-kira 750 sampai 800.000 per kakak. Udah, gini aja. Sampean ambil uang masyarakat, berapa kurangnya saya kirim dari Kalimantan. Wah, coba. Hari itu loh. Tapi sebelum itu Pak Ustadz, sampean urus dulu izinnya. Urus izin bor ini, urus urus. Dia bilang sama saya, urus izin bor, urus juga koperasi. Karena kalau yayasan tidak boleh menarik uang dari masyarakat. Sampean harus pakai koperasi. Dia ngasih duit sama saya 2,5 juta. Itu baru kenal itu. Paling kenal 20 menit. Dia ngasih duit sama saya. Ini Ustadz, sampean pakai. Ternyata setelah saya urus cuma habis 1 juta. Saya bilang, Pak, ini cuma habis 1 juta. Berarti rezeki ini sampean. Katanya kan. Coba. Akhirnya Alhamdulillah. Saya kumpulkan uang dari masyarakat, itu cuma dapat 17 juta. Dikirimlah dari Kalimantan, itu 70 juta. Nah, begitu uang itu dikirim, ada teman saya dari Jakarta namanya, dari Dompet Duafa. Pak Ustadz, ini ada bantuan dari Jakarta Dompet Duafa, sebanyak 2 truk paralon. Coba kalian bayangkan. Nilainya waktu itu 60 juta. Jadi saya pegang uang 70 sama 14, 80 jutaan lebih. Akhirnya yang dipakai cuman ya sekitar 15 juta. Sisanya enggak saya pakai. Tapi saya sudah kadung MOU dengan orang Kalimantan itu. Saya harus mengirim uang dari sini. Hasilnya misalkan dapat 4 juta. 2 jutanya saya kirim ke Kalimantan. Itu berjalan sekitar 2 tahun. Ya. Tapi kapan saya harus selesai uang itu saya bayar, ya. Saya bayar tiap bulan itu selesai kapan? Kalau saya bisa mengembalikan uang 70 juta punyanya Pak Nasikin itu. Itu perjanjiannya MOU itu. Nah, berjalan waktu sampai 2 tahun 2 tahun setengah, datang teman saya, ya, terus dia cerita, harusnya pondok ini kaya, Pak Ustadz. Gimana? Ya bisa membangun, soalnya apa? Ini kan menghasilkan uang air ini. Saya cerita kalau bahwasanya saya MOU dengan Kalimantan gini-gini. Oh begitu. Nah terus sampai kapan? Sampai saya bisa membayar 70 juta itu. Dia bilang begini. Sampai tanggal 1 besok, waktu itu kurang sekitar 1 bulan lah. Tanggal 1 besok datang ke rumah saya. Terus buat apa? Saya yang bayar 70 juta itu. Coba. Saya yang bayar 70 juta. Terus saya dengan sampean gimana? Saya nggak urusan dengan sampean. Urusan saya dengan Gusti Allah. Ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika dia membeli sumurnya orang Yahudi setengah. Jadi sumur ini Ustadz milik saya setengah. Setengahnya milik pondok. Tapi nggak saya ambil hasilnya. Terserah antum buat pondok dan sebagainya. Coba. Ada orang datang ke sini, ya. Setelah itu saya datang ke rumahnya, dia bawa kresek hitam, ya. 1 kresek isinya uang 70 juta dikasih ke saya. Coba, ada enggak saudara,
teman atau siapapun ya, saudara yang ngasih kamu uang 70 juta, ada nggak? Ada? Ya, pernah ada. Itu saya cerita ke istri saya itu menangis coba. Kenapa? Inilah perjuangan. Ini bukan dia yang bantu, jelas Allah yang menggerakkan. Maka tidak boleh ada rasa takut. Coba, kamu bangun masjid itu, ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, saya mau bantu masjid ini, 100 juta. Terus, tapi uang saya ada di orang Ustadz. Kalau keluar uang saya, hari itu saya transferkan jenengan 100 juta. Nah, saya kenal orang yang dia punya piutang itu, ya, perempuan. Saya ceritakan kalau orang itu berniat mau membantu masjid itu 100 juta, saya bilang gitu. Betul, 1 bulan setelah itu saya ditelepon, Pak Ustadz, uang saya cair. Akhirnya dia transfer ke saya 100 juta. Coba. Wah, itulah perjuangan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Anak-anakku sekalian. Dari awal pondok ini dirintis, saya ingin pondok ini bisa diakses oleh siapapun, termasuk orang-orang yang susah secara ekonomi. Siapapun. Ya, itu dari awal. Makanya pondok-pondok kayak kita ini nggak ada yang murah. Nggak ada yang murah. Coba ada ustadz dari Darun Najah, ustadzah itu dari Darun Najah itu. Ustadzah, ada ustadzah yang dari Darun Najah itu. Ya, Darun Najah itu berapa bayarnya 1 bulan? Berapa? Darun Najah 8. 780. Oke, duduk. Itu bukan Darun Najah yang Jakarta, Darun Najah yang pinggiran itu, ya. Mohon maaf ya Ustazah ya, karena memang pinggiran betul. Itu di daerah Cidokom namanya. Itu daerah susah juga itu. Mungkin dengan kita ya 11-12 lah ya. Iya, coba. Darun Najah itu membayarnya 780.000. Nggak ada pondok kayak kita ini murah, nggak ada. Kamu cari seantero Indonesia ini, nggak ada. Ya, semuanya pasti mahal. Ya, tazakka itu 900.000 setiap bulan. Ya, bahkan Ibnu Katsir ini, ya, Ibnu Katsir ini, ya, yang apa namanya? Coba Ustazah Karimah itu, tahfidz Quran, berapa bayarnya per bulan Ibnu Katsir itu? Uang makannya berapa? Ya, setiap bulannya berapa setiap bulan? Yang membayar, 1.200.000. Coba. Coba, ya. Nggak ada yang murah gitu loh. Coba, kita bayarnya berapa? Coba, mana bendaharanya? Ustazah siapa? Ustazah Lina, berapa kita bayar? 250.000. Itu bayarnya tertib atau nunggak-nunggak? Lah kan, Ustaz Fajar, nunggak-nunggak apa bayar tertib? Coba kamu bayangkan, sudah 250.000, itu pun Coba, seandainya kamu nggak nunggak, makan kita nggak tahu tempe. Saya janji itu, iya. Setiap bulan semuanya rapi bayar. Lah ini memang yang rapi ada bayarnya, tapi yang tidak rapi juga banyak. Begitu loh. Ada kemarin itu ya, tamat dari sini mau mau mendaftar di UNED, ya. Bukan dipersulit sama ustadzah itu, disuruh bayar hutangnya. Ternyata dia punya hutang 8 juta. Berapa hutangnya itu? Ustadzah Lina. 8,2 juta coba. Selama mondok itu punya utang 8,2 juta. Berarti berapa tahun itu nggak bayar? Kamu bayangkan. Tapi apakah dia nggak dapat makan di sini? Enggak, tetap dapat gitu loh. Ini saya cerita ke sampean, kepada kalian semua. Nanti disampaikan kepada orang tuanya, ya. Kalau kita tertib membayarnya, pondok ini dari mana gitu kan? Kalau tidak ada karunia itu, harusnya pondok ini sudah hancur. Ya. Kita ini buat membeli beras saja yang kadang kalian dilaporkan ke saya, itu kadang kurang. Belum lauknya, belum minyaknya, belum gasnya. Astagfirullah. Ini belum dan lain-lain gitu loh. Itu nggak mikir ustadz-ustadz itu. Makanya pengabdian harap dimaklumi. Beginilah keadaan kita. Gitu loh.
Beginilah keadaan kita. Supaya kalian tahu. Sekarang pertanyaannya, pondok yang membantu santri apa santri membantu pondok? Harusnya. Harusnya pondok itu dibantu, dibela, dan diperjuangkan. Pondok harusnya begitu. Kalau nggak ada karunia itu, Masya Allah. 2017 akhirnya kita bikin depo. Ya, kita bikin depo. Alhamdulillah sekarang depo itu lumayan maju lah. Lumayan maju. Satu hari bisa ya hampir 200 galon. Nah, dari situlah akhirnya pondok ini bisa membangun ya sedikit-sedikit buat ustadz-ustadz ya, mohon maaf ustadz-ustadz ini ya, bukan kita open management ini ya. Itulah keadaan kita. Antum bisa tanya kepada bendahara berapa kita punya uang setiap bulan ya. Kalau yang di pondok, alhamdulillah Allah kasih kita air itu, akhirnya air itu bisa kita manfaatkan, setiap bulan masyarakat membayar. Yang kedua, kita punya depo air minum ya. Nanti di pertemuan wali santri akan saya sampaikan, mungkin ada wali santri anak-anak baru menjadi agen. Nah, ya dari kalian-kalian. Jadi itulah untuk kita, dari kita untuk kita, dari kita untuk kita. Nah, itu loh. Itu. Jadi anak-anakku sekalian, inilah keuangan pondok kita. Kita ini satu ya, supaya guru-guru kita tenang. Harusnya guru-guru itu sejahtera. Dari awal saya pikirkan itu ya, harus sejahtera. Tidak boleh guru itu susah gitu loh. Mereka harus sejahtera. Tapi yang terjadi hari ini, guru-guru itu belum sejahtera karena keadaan ya. Saya sampaikan, menjadi guru itu adalah profesi yang paling agung. Tidak ada profesi yang melebihi keagungan guru. Tidak ada. Profesi paling agung adalah profesi guru. Maka bersyukurlah kamu yang menjadi guru. Ini dari guru malah mau jadi kuli. Kan aneh itu. Dari posisi yang paling agung, dia memilih posisi paling, iya begitulah. Ya. Ini kalau orang Madura bilangnya membuang tumpeng mencari butir. Mengambil butir, membuang tumpeng. Ini kebodohan yang ada kadang hari ini. Kenapa? Karena dia hanya berpikir di bab uang, di bab finansial. Tidak berpikir di bab perjuangan yang tendensi terakhirnya adalah surgane Gusti Allah. Jadi anak-anakku sekalian, yang kamu bayarkan sebanyak 250.000 itu asli memang untuk makan kalian. Maka sampaikan kepada orang tuamu, gitu kan, suruh bayar tepat waktu. Supaya apa? Supaya makan kita enak. Sepakat? Begitu? Sepakat? Setiap bulan bayar, nggak usah berutang. Ya, yang sudah berutang biarkan. Ya, bayar, ngomong ke orang tuanya. Supaya apa? Makannya enak, gitu loh. Gini ya, yang hari ini itu yang kamu kumpulkan lewat bendahara dikasih ke saya, itu hanya untuk membeli beras. Kadang ya, bulan kemarin itu cuman masuknya setelah dipotong ini dan sebagainya tinggal 9,5 juta. Sedangkan beras kita itu 12 juta lebih, gitu loh. 12 juta lebih. Coba sekarang Ustadz Fajar sudah dapat berapa ini hari ini? Per hari ini? Coba. Hari ini cuma dapat 3 juta coba yang putra. Sementara beras kita saja itu 12 juta lebih. Kamu bayangkan, Ustazah Lina sampai hari ini dapat berapa? 5. Baru dapat berapa berarti? 8 juta. Ini sudah tanggal berapa? Sudah 25. Bagaimana dengan 8 juta mau memberi makan orang segini nih? Coba kamu bayangkan. Sementara kita beli beras itu, coba kemarin berapa Ustazah Lina? 12.200.000 itu beras setok. Coba, kalau cuma dapat uang 8 juta, berapa kita harus tambah? Berapa? 4 juta. Harus kita tambah 4 juta. Itu baru beras.
Makanya kalau kamu kok cuman tempe, kok cuman tahu. Coba loh, uangmu itu cuma 8 juta gitu loh kan. Gitu loh. Sementara beras tok itu 12 juta 200. Ya. Yang beli ke siapa namanya? Ustadz Joko itu berapa, Bul? 14 juta 500. 14 juta? 14 juta 500. Makanya akhirnya saya beli ke itu bukan karena apa-apa. Dia lebih murah dan insya Allah lebih enak nasinya gitu. Nah kalau enggak enak berarti yang masak itu harus kita kasih tasjih gitu ya. Itu nasi itu, beras enak ya. Saya sudah berpikir kalau beras ini enggak enak, nasi ini enggak enak, makan cuma tahu tempe, wah tambah gimana anak-anak ini. Saya pengen setiap hari ngasih makan kalian itu rendang gitu kan, ayam bakar gitu kan. Lah iya, demi Allah itu saya sampai sumpah begini. Demi Allah saya pengen begitu. Tapi keadaan kita begini, kita menyubsidi bulanan itu tidak kurang dari 6 juta. Kamu bayangkan, 6 sampai 7 juta kita subsidi coba. Sampai hari ini sudah tanggal 25. Uang kita baru 8 juta, kamu bayangkan. La ilaha illallah. Ini aneh ini. Ya, gitu loh. Jadi kalau kamu bilang orang tuanya, bayar Pak, bayar Bu, setiap bulan rutin. Supaya apa? Makan kita enak. Karena yang kamu bayarkan itu pure memang benar-benar untuk kamu makan. Bukan untuk memberikan ustadz-ustadz, tidak. Yang itu sudah saya pikirkan. Tapi ustadz-ustadz juga harus paham keadaan kita seperti ini. Memang dari awal niat kita adalah biar pendidikan ini bisa diakses oleh siapapun. Ya, pendidikan murah tapi tidak murahan. Kita pengen seperti itu, ya. Kita bisa tetap membangun dan lain sebagainya. Nah, itu loh. Kalau makan saja masih kita begitu, gitu kan. Nah, beras saja kita masih subsidi 4 juta misalkan. Katakanlah 3 juta atau 2 juta. Belum lagi gasnya, belum lagi minyak gorengnya dan lain sebagainya. Kamu bayangkan, ya. Kamu bayangkan. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini inilah yang terjadi. Keuangan kita, pondok ini, memang hari ini Allah takdir kita punya air itu. Sehingga akhirnya berjalan dengan baik. Makanya harus dijaga sebaik mungkin. Jangan membuang sampah atau apapun di sumur itu. Kenapa? Karena saya takut sampahmu akan mengkontaminasi, memburukkan air itu. Terkontaminasi oleh sampah-sampah yang ada di sekitar itu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kemarin sampah kita buang di situ. Akhirnya saya suruh angkat lagi karena saya nggak tahu kalau itu jadi dibuang sampah itu. Masya Allah, itu kalau sampai mengkontaminasi air itu sehingga air itu tercemar, itu tidak cukup 30 tahun untuk mensterilkan kembali. Makanya pembuangan sipiteng dan sebagainya itu harus kita rubah, ya. Termasuk yang di belakang itu saya hentikan. Tidak boleh untuk mencuci dan lain sebagainya. Ibunya itu pakai laundry saja. Kenapa? Karena kalau mencemari air itu, air ini akhirnya menjadi rusak gara-gara sabun-sabun ini. Saya bilang ini tidak cukup sterilisasinya 30 tahun saya bilang. Nah, lebih baik kita bayar laundry saja. Kenapa? Karena sumber kita ada, keuangan kita ada, saya bilang gitu. Daripada itu rusak. Nah, makanya selama inilah yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Hujjatul Islam ini tetap bisa berdiri kokoh dan bisa membangun sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Jadi supaya kalian tahu bahwasanya uang yang kamu berikan ke pondok itu bukan untuk pondok, bukan untuk ustadz, tapi itu kembali kepada kalian. Semakin kalian rajin, ya orang tua kalian rajin, jangan meremehkan, maka insya Allah makan kita akan berubah. Kalau kamu misalkan marah, kenapa kok kita makannya tahu tempe? Hari ini kamu menjadi saksi semuanya, ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh bendaharanya bahwasanya beras kita itu setiap bulan butuh 12 juta 200, ya. Kalau lauk itu juga segitu, harusnya uang masuk itu sekitar 20 jutaan. Baru kita makannya agak normal, ya. Sesekali, seminggu 2 kali, 3 kali kita makan ayam, ya. Ayam bakar, kan gitu kan. Sate, gulai, kan begitu.
Kalau lancar. Ini Masya Allah, yang putra loh baru dapat 3 juta. Kalau 3 juta, itu yang bayar berapa orang berarti? Tidak lebih dari berapa orang? Hah? Sekitar cuma 12 orang. Ini memang 12 orang ini. Hah? Coba kamu bayangkan. Sampai hari ini yang bayar itu hanya sekitar 12 orang. Padahal orangnya lebih dari 70. Kamu bayangkan. Terus kamu mau marah. Waduh kok makan kita cuma tahu dan tempe. Nah itu bisa kita makan dengan tahu, tempe, ada sambelnya. Itu sudah alhamdulillah. Kamu tahu nggak? Sambel itu disupport oleh ibunya Ustadzah Dina setiap hari. Ya, sambel itu. Nah, kan kalau mahal ya kadang 2 hari sekali. Begitulah. Ya, itu nggak beli kita itu. Ya, disupport oleh Bu Haji Pipin itu. Ya. Sambel itu tidak kurang dari 1 juta setiap bulan. Kamu bayangkan. Disupport sama dia itu. Ya, mudah-mudahan rezekinya dia lancar. Ya. Itu mensupport sambelmu itu. Jadi kalau kamu kalau dia runtuh ya nggak ada lagi sambel kita ini. Nah, gitu loh. Kamu bayangkan. Masya Allah, kamu kira makan sambel itu nggak ada biayanya. Apalagi sekarang yang namanya cabai itu 80.000 1 kilo. Makanya kalau kamu makan di lalapan sekarang tidak pedas, yang ada hanya kecut karena memang hari ini yang namanya cabai harganya 80.000 1 kilonya, gitu loh. Itu ada biayanya sambel itu. Kamu pikir wah sambel aja, wah tempe aja. Tempe itu 1 batangnya itu 2.000. Kita menggoreng itu berapa batang Rindi? Ustazah Rindi, 60 batang coba. 60 kali 2.000 berapa? 120.000 setiap kali makan itu. Bukan 2 kali makan, sekali makan. 120.000 kalau sebulan berapa? 3,6 juta untuk tempe tok. Apakah tempe tidak digoreng? Digoreng pakai apa? Bukan pakai air kan? Kamu bayangkan, gitu loh. Kamu jangan pikir, wah kok tempe itu 3.600.000 setiap bulan, ya? 3.600.000 setiap bulan. Tahu itu setiap hari saya kasih 80.000. Tahu neto itu, belum digoreng itu. Kalau 80 kali 3 berapa? 2.400.000 coba. 2.400.000 untuk tahu belum digoreng. Mau kamu tak kasih tahu mentah? Gitu loh. Kamu pikir Masya Allah lauk itu tidak kurang dari 5 juta setiap bulan. Hanya tahu dan jangan pernah ngomong tahu aja, tempe aja. Itu 5 juta, tahu nggak? Baru itu mentah itu, belum digoreng. Kalau tenaganya kita bayar, nggak ada bulisnya itu, waduh tambah mahal lagi. Masya Allah, tanya gasnya itu 10 hari sekali Ustadz Ghafur itu ngambil. Gas, coba belum minyak, belum gas. Kalau kamu pikir pusing lah, makanya tugasmu bayar gitu aja. Ya, itu aja. Bilang ke ayahmu bayar pak, gitu. Kalau di kantor itu sebelum tanggal 10 harus sudah dibayar, harus. Ya, 2 bulan tidak dibayar dipulangkan, gitu loh. Ini nggak niat bapaknya ini katanya. Itu loh. Kalau kamu kan enggak, bahkan ada santri itu sampai punya hutang 8 juta. Berapa tahun dia enggak bayar? Coba, kamu bayangkan. Sudahlah pusing saya juga mikirnya, gitu loh. Tapi kita tetap bisa berjalan. Ini keuangan kita yang harus juga kamu pikirkan supaya kita makannya normal. Kalau nasi saya menjamin nasi kita adalah nasi yang enak, ya. Itu sudah saya pikirkan, ya. Itu sudah saya pikirkan. Makanya kalau nasi insya Allah tidak enak. Kalau tidak enak berarti ada masalah ketika memasak, ya. Ya, yang masak berarti kurang ahli, gitu kan? Ya, mungkin ini setelah ini makan, ya, dilanjutkan nanti season berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.